3063. Now I take a video for final test assessment for subject speaking for academic purpose. So happy waiting. I will explain the material about meaningful presentations. Nah, meaningful presentation is a way of delivering a presentation that is meaningful and memorable. This means that the audience not only understands what you are saying, but also feels that they are getting something useful or valuable. Nah, yang bermaksud adalah presentasi yang bermakna adalah cara untuk menyampaikan presentasi yang bermakna dan berkesan, yang artinya audiens itu tidak hanya memahami apa yang akan kita sampaikan, tetapi mereka juga akan merasakan atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ataupun berharga. Nah, presentasi yang bermakna itu memang sangat penting untuk memastikan bahwa para audiens atau para pendengar itu tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan manfaat dari informasi yang telah kita sampaikan. And there are several tips for presentation to make them look more attractive. The one is know your audience, deliver a clear message, create an easy to understand structure, use image or sporting media, speak in an engaging style, and involve the audience. Nah, maksudnya adalah yang pertama itu kita harus mengenali para audiens. Nah, karena sebelum kita menyampaikan presentasi itu, pentingnya untuk memahami siapa yang akan menjadi audiens kita, siapa aja para pendengar yang akan hadir. Apakah mereka itu seorang profesional, apakah dia seorang pelajar, ataupun kelompok yang lebih spesifik. Menyesuaikan isi dan gaya presentasi itu sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi para pendengar akan membuat mereka lebih terhubung dengan materi yang akan kita sampaikan. Kedua, sampaikan pesan yang jelas. Nah, pastikan pesan utama kita itu mudah untuk dipahami gitu. Jangan terlalu banyak mengandung istilah teknis ataupun informasi yang membingungkan gitu. Jadi, gunakan bahasa yang sederhana dan berikan contoh yang mudah untuk dipahami agar para pendengar itu dapat menangkap inti dari pesan kita. Ketiga, itu buat struktur yang mudah untuk dipahami. Nah, susunan materi presentasi dengan alur yang logis itu mulailah dengan pengenalan, lalu kita lanjutkan dengan penjelasan inti, dan kita akhiri dengan kesimpulan yang jelas. Pembagian waktu yang seimbang antara bagian-bagian itu juga sangat penting agar para audiens itu tetap fokus. Keempat, gunakan gambar ataupun media pendukung. Nah, gambar, grafik, ataupun video itu bisa sangat efektif untuk mendukung pemahaman para audiens. Visualisasi itu akan membantu menyederhanakan informasi yang rumit dan membuat presentasi itu bakal lebih menarik. Dan pastikan media yang kita gunakan itu relevan dan mendukung pesan yang akan kita sampaikan. Kelima, berbicara dengan gaya yang menarik. Nah, jangan hanya membacakan slide. Cobalah berbicara dengan intonasi yang bervariasi dan antusiasme. Itu akan buat para audiens itu kayak lebih tertarik gitu. Juga gunakan bahasa tubuh yang sesuai dan pastikan untuk menjaga kontak mata untuk membangun keterhubungan dengan para pendengar. Terakhir yaitu usahakan untuk tetap melibatkan penonton atau melibatkan para audiens. Nah, ajak para audiens itu untuk ikut berpartisipasi. Bisa melalui pertanyaan, diskusi singkat, ataupun menggunakan polling interaktif. Nah, hal ini itu akan membuat para audiens bisa merasa lebih terlibat dan membuat presentasi terasa lebih hidup dan juga berkesan. Nah, dengan mempraktikkan langkah-langkah tadi,
kita itu dapat menciptakan presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi para pendengar. Okay, for the next is study test expression. Nah, the study of expression is about understanding and using different forms of verbal and non-verbal expressions to convey message effectively. Direct expression helps the speaker connect with the audience, make the message more engaging, and ensure the ideas conveyed are easily understood. Oke, nah yang artinya adalah studi tentang ekspresi adalah tentang memahami dan menggunakan berbagai bentuk ekspresi verbal maupun yang non-verbal untuk menyampaikan pesan itu secara efektif. Nah, ekspresi yang tepat itu akan membantu pembicara untuk terhubung dengan para audiens hingga membuat pesan menjadi lebih menarik dan memastikan ide yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh para audiens. Nah, studi tentang ekspresi itu berfokus pada cara kita itu menggunakan berbagai bentuk komunikasi, baik itu yang verbal maupun yang non-verbal untuk menyampaikan pesan secara efektif atau secara lebih singkat gitu ya. Ekspresi yang tepat itu akan membantu para pembicara agar mudah untuk berinteraksi dengan para audiens dan menjaga perhatian mereka serta memastikan ide ataupun informasi yang mudah untuk dimengerti. Nah, there are several tips for making presentation easy to understand. The first is topic introduction. Point listing, topic change, focus on audience attention, backwards or forward referring, visual referring, checking understand speaker's attitude, referring to common information, responding questions on, and ending the presentation. Nah, maksudnya itu yang pertama itu adalah pengenalan topik. Nah, mulailah dengan memperkenalkan topik secara jelas dan menarik. Gunakan ekspresi yang menunjukkan kalau kita itu antusias atau kita itu percaya diri gitu. Nah, pengenalan yang baik itu akan membangun minat para pendengar untuk mendengarkan lebih lanjut tentang materi yang akan kita sampaikan. Kedua, daftar poin. Nah, menggunakan ekspresi untuk menyoroti poin-poin utama dalam presentasi. Nah, menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan yang jelas akan membantu para audiens itu memfokuskan perhatian pada poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Ketiga, pada perubahan topik. Nah, saat berpindah dari satu topik ke topik yang lain, gunakan ekspresi tubuh atau gestur tubuh dan kata-kata yang menunjukkan bahwa adanya perubahan. Ini akan memberikan sinyal kepada para audiens bahwa ada pergeseran pembahasan dan membantu mereka mengikuti alur presentasi kita. Keempat, fokus pada perhatian para audiens. Nah, gunakan ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara untuk menarik perhatian para audiens dan harus tetap menjaga keterlibatan bersama mereka. Nah, memperhatikan reaksi audiens itu juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Kelima, mundur ataupun ke depan mengacu. Nah, kita gerakan mundur ataupun ke belakang gitu. Mundur atau ke depan gitu. Nah, ekspresi tubuh itu juga berperan dalam mengacu pada waktu atau referensi tertentu. Nah, ketika kita ingin membahas masa lalu, cobalah sedikit mundur atau menyentuh bagian tubuh tertentu gitu. Nah, sementara ketika kita akan berbicara tentang masa depan, kita bisa menggunakan tekstur gerakan tubuh maju atau mengarahkan tangan ke depan. Nah, selanjutnya itu menggunakan referensi visual. Nah, penggunaan seperti yang pertama tadi, penggunaan gambar, grafik, ataupun alat bantu visual lainnya itu memerlukan ekspresi yang menunjang
agar para audiens itu memahami dan mengingat informasi tersebut. Nah, pastikan bahwa ekspresi wajah kita itu menunjukkan bahwa visual tersebut itu sangat penting sehingga para audiens itu akan tetap fokus. Nah, selanjutnya itu memeriksa pemahaman. Saat audiens tampak bingung atau tidak mengerti, gunakan ekspresi untuk menunjukkan perhatian dan keinginan untuk membantu mereka memahami. Nah, kita bisa juga bertanya langsung kepada para audiens atau memeriksa apakah mereka ini mengikuti dengan menanggapi ekspresi mereka. Next, yaitu tentang sikap pembicara. Sikap fisik pembicara itu sangat mempengaruhi penerima pesan. Nah, sikap yang terbuka, percaya diri, dan energi itu cenderung lebih menarik para perhatian audiens dan membuat pesan yang akan kita sampaikan itu lebih kuat. Jadi, usahakan untuk hindari posisi tertutup atau terlalu kaku. Nah, 9 yaitu mengacu pada informasi umum. Saat mengacu pada informasi umum atau fakta, gunakan ekspresi yang netral tapi tetap kelihatan jelas. Nah, ekspresi wajah yang lebih serius itu dapat membantu menekankan pentingnya data atau fakta yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu menanggapi pertanyaan. Ketika menjawab pertanyaan, pastikan ekspresi wajah kita itu terbuka dan siap untuk menjawab pertanyaan yang akan para audiens itu sampaikan. Tanggapan yang jujur dan menunjukkan keinginan untuk membantu itu akan membantu para audiens merasa dihargai dan juga didengar. Lanjut, terakhir yaitu mengakhiri presentasi. Akhiri presentasi itu dengan presentasi yang penuh keyakinan dan juga semangat. Pastikan para audiens itu merasa bahwa pesan yang telah kita sampaikan dengan baik dan pesan yang telah tersampaikan, pesan yang kita itu bisa sampaikan itu telah tersampaikan dengan baik dan gunakan ekspresi untuk memberikan kesan positif yang bertahan lama. Nah, jadi dengan memanfaatkan ekspresi wajah secara verbal maupun non-verbal secara efektif, para audiens itu dapat mengubah presentasi menjadi pengalaman yang lebih mendalam, menarik, dan mudah diingat untuk para audiens. Next slide is presenting. Presenting is the activity of conveying ideas, information, or message orally to an audience with a specific purpose, such as informing, convincing, or inspiring. This speaking-based presentation requires strong verbal or non-verbal communication skill so that the message can be well received by the audience. When you have already prepared, you need to do several things before presenting. This may help you to reduce fear or nerving. Nah, yang artinya adalah presentasi adalah kegiatan untuk menyampaikan ide, informasi, maupun pesan secara lisan kepada para audiens atau pendengar dengan tujuan tertentu seperti untuk memberikan informasi, meyakinkan ataupun menginspirasi. Penyajian yang berbasis speaking ini memerlukan kemampuan komunikasi secara verbal maupun secara non-verbal yang kuat agar pesan yang akan kita sampaikan itu dapat diterima baik dengan para audiens gitu. Nah, ketika kita ini udah siap, sudah ready untuk mempresentasikannya, kita perlu melakukan beberapa hal sebelum melakukan presentasi. Hal ini itu dapat membantu kita untuk mengurangi rasa takut ataupun gugup. When you have already prepared, you need to do several things before presenting. This may help you to reduce fear or nerve. First is practice visualization, notice or scripts, orientation, breath, eye contact, sound, and body movement. Nah, yang artinya saat persiapan untuk melakukan presentasi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa takut dan gugup gitu, dan memastikan bahwa presentasi yang akan kita sampaikan ini berjalan dengan lancar. Nah,
ada beberapa langkah yang bisa membantu. Pertama itu praktik. Nah, kunci dari presentasi adalah latihan. Latihan adalah kunci. Nah, semakin sering kita berlatih, itu akan semakin percaya diri kita. Itu semakin percaya diri untuk tampil di depan para audiens. Jadi, cobalah untuk berlatih di depan cermin atau rekam diri kita sendiri untuk mengevaluasi gestur, intonasi suara, ataupun penguasaan materi. Kedua, yaitu visualisasi. Coba kita bayangkan diri kita itu akan sukses dalam presentasi ini. Nah, visualisasikan audiens yang tertarik dan merespon positif. Nah, karena hal ini merupakan teknik yang akan membantu membangun rasa percaya diri kita dan mengurangi kecemasan. Jadi, semakin kita membayangkan kesuksesan akan presentasi kita ini, semakin besar kemungkinan kita akan meraihnya. Ketiga, siapkan catatan ataupun skrip. Nah, siapkan catatan ataupun skrip yang jelas, namun jangan sampai terlalu bergantung pada dua hal ini. Catatan itu bisa berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kita itu tidak kehilangan poin penting. Namun, usahakan untuk berbicara lebih alami dan tidak membaca dengan kaku. Keempat, yaitu orientasi. Sebelum presentasi kita itu dimulai, kenali lingkungan tempat yang akan kita berbicara ini. Pastikan bahwa kita ini tahu posisi para audiens. Nah, perangkat yang akan kita gunakan seperti proyektor, sound, ataupun sebagainya, dan jarak ke mikrofon. Nah, rasa familiar dengan lingkungan sekitar itu dapat mengurangi rasa kecemasan yang muncul gitu. Kelima, atur pernapasan. Latihan pernapasan itu dapat membantu meredakan ketegangan. Coba ambil nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum kita memulai untuk berbicara untuk menenangkan diri kita. Nah, bernafas dengan tenang itu juga akan membantu menjaga suara kita itu tetap stabil dan menghindari rasa panik. Keenam, gunakan kontak mata dengan para audiens. Nah, kontak mata dengan para audiens itu dapat menciptakan keterhubungan dan menunjukkan rasa kepercayaan diri gitu. Kita itu nggak perlu berfokus hanya pada layar ataupun catatan yang kita pegang. Nah, cobalah untuk berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah pandangan ke berbagai para audiens agar mereka merasa lebih dihargai dan terlibat dalam presentasi ini. Ketujuh, yaitu suara. Pastikan untuk memperhatikan intonasi dan volume suara kita. Suara yang datar atau terlalu pelan itu bisa membuat para audiens itu kehilangan minat. Nah, jadi tipsnya itu cobalah untuk berbicara dengan variasi nada dan volume agar presentasi kita itu lebih kelihatan menarik dan mudah untuk diikuti. Dan terakhir yaitu tentang pergerakan tubuh. Penggunaan pergerakan tubuh atau gestur tubuh itu sangat mempengaruhi bagaimana pesan kita itu dapat diterima. Gunakan gerakan tubuh yang alami seperti tangan untuk menekankan poin penting atau sedikit bergerak di panggung untuk menjaga perhatian para audiens. Lalu, hindari berdiri kaku dan terlalu banyak gerakan. Itu yang bisa mengalihkan perhatian. Nah, jadi dengan melakukan persiapan ini, kita itu bakal merasa lebih siap dan lebih percaya diri saat melakukan presentasi. Jadi, cobalah untuk tetap tenang dan menikmati prosesnya. That's all I can say. In conclusion, meaningful presentations are presentation that make a positive and relevant impact on the audience. To achieve this, it is important to first understand who your audience is, including their needs, interests, and expectations. Careful planning is also indispensable. By structuring the material through an engine opening, clear content, and a memorable closing.
In addition, the use of verbal and nonverbal expression such as intonation, eye contact, and gesture can help convey the message powerfully and create an emotional connection with the audience. A meaningful presentation should also elevate value in the form of new information, particular solutions, or relevant inspiration. Active in interaction with the audience, such as infiniting discussion or using stories, is essential to keep them engaged. Finally, consistent practice and self-evaluation will improve the quality of delivery and build speaker confidence. By implementing these steps, your presentation will not only be informative but also truly memorable. Jadi, artinya adalah presentasi yang bermakna adalah presentasi yang memberikan dampak positif dan relevan kepada para audiens. Nah, untuk mencapai hal ini, pentingnya untuk terlebih dahulu memahami siapa itu audiens kita, termasuk kebutuhan minat dan juga harapan mereka. Perencanaan yang matang itu juga sangat diperlukan dengan menyusun materi melalui pembukaan yang menarik, isi yang jelas, dan penutup yang berkesan. Selain itu, penggunaan ekspresi secara verbal maupun secara nonverbal seperti intonasi, kontak mata, maupun gestur tubuh itu dapat membantu menyampaikan pesan kita secara kuat dan menciptakan hubungan emosional dengan para penonton ataupun para audiens. Nah, presentasi yang bermakna juga harus memberi nilai tambahan berupa informasi baru, solusi yang praktis, atau inspirasi yang relevan. Interaksi aktif. Jangan lupa untuk interaksi aktif dengan audiens seperti mengundang diskusi atau menggunakan cerita. Itu sangat penting untuk membantu mereka untuk tetap terlibat dalam presentasi kita. Terakhir, latihan yang konsisten dan evaluasi diri itu akan meningkatkan kualitas penyampaian dan membangun rasa kepercayaan diri kita atau kita sebagai pembicara. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah itu, presentasi kita itu tidak hanya informatif, tetapi juga benar-benar sangat berkesan. Okay, I think that's all my presentations. So, thank you for watching my video presentations, and thank you for attention. I stop in here. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.